Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Azizah yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 5 Agustus 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan menyambut kedatangan jemaah haji Seruyan dari Tanah Mekah. Diharapkan jemaah haji yang telah menyelesaikan ibadah di Tanah Suci bisa menjadi haji yang mabrur. Setelah 40 hari menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, akhirnya jemaah haji asal Kabupaten Seruyan telah kembali. Tentunya setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tanah Suci agar bisa diambil manfaatnya, sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat di daerah ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, pihaknya mengucapkan selamat kepada jemaah haji yang telah selesai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, di mana kondisi jemaah haji yang datang dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit. Secara simbolis untuk menyambut jemaah haji dilaksanakan di rumah salah satu jemaah. Mengingat kuota jemaah di tahun ini yang terbatas dan 4 orang jemaah lainnya langsung kembali ke wilayah hulu. Alhamdulillah pada hari ini jemaah Kabupaten Seruyan sudah datang jemaah haji yang berangkat haji kurang lebih 40 hari kemarin sudah datang, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selamat, dan secara simbolis memang kita adakan di rumah Pak Titok kebetulan ya, karena kita ada yang di Hanau, ada yang di Sembuluh, oleh sebab itu di Sampit mereka berpisah, tapi yang untuk Seruyan Hilir alhamdulillah 4 orang sudah kita terima dalam keadaan sehat walafiat. Diharapkan kedepannya dapat kembali memberangkatkan jemaah haji dari Kabupaten Seruyan dengan jumlah yang lebih banyak. Tentunya penyambutan jemaah yang dilakukan akan menjadi evaluasi di tahun yang akan datang. Kita akan berdoa bersama. Tim Liputan Seruyan TV. Pelaksanaan gladi kotor upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Seruyan yang ke-20 belum maksimal, dikarenakan masih terdapat sejumlah kekurangan dan kesalahan yang harus diperbaiki pada gladi bersih. Pelaksanaan gladi upacara hari ulang tahun ke-20 masih terdapat sejumlah catatan yang harus diperbaiki. Di antaranya jumlah peserta yang mengikuti upacara masih terlihat sedikit dan perwakilan setiap dinas juga belum maksimal. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan selaku pembina upacara, Kastam mengatakan, kegiatan gladi yang dilaksanakan masih belum optimal dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Sehingga hal tersebut menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan upacara HUT nantinya bisa lebih baik lagi. Kastam menambahkan, komunikasi setiap dinas akan lebih ditingkatkan agar pelaksanaan HUT Seruyan ke-20 bisa meriah dan berjalan lancar. Terlebih selama 2 tahun terakhir pandemi COVID-19, pelaksanaan peringatan hanya digelar secara sederhana. Ya, gladi kita hari ini memang belum apa yang bisa kita harapkan. Kita masih tahu mungkin besok kita ada perbaikan sehingga kita harapkan di hari hanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita. Betul. Untuk saat ini sebenarnya apa yang menjadi kekurangannya, Pak? Kekurangan kita selama 2 tahun kita kan nggak mengadakan ini. Kebetulan ini alhamdulillah kita bisa mengadakan upacara HUT hari jadi kita, sehingga ya ada ketimpangan kekurangan dalam apa yang kita lihat gladi tadi. Selain itu, dalam pergelaran HUT Seruyan yang ke-20 tahun ini akan diadakan berbagai kegiatan tambahan sebagai hiburan masyarakat. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat setempat. Tim Liputan Seruyan TV. Baik, Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Seruyan yang ke-20 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Bupati Seruyan Yul Haidir meminta masyarakat dapat memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing.
Pemasangan bendera merah putih maupun umbul-umbul di setiap rumah dinilai sangat penting sebagai rasa nasionalisme sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, sehingga dengan pemasangan bendera merah putih menunjukkan masyarakat sangat menghargai NKRI. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, seluruh masyarakat yang ada di daerah ini agar dapat memasang bendera di depan rumah masing-masing. Setiap rumah minimal ada satu bendera merah putih yang dipasang dalam rangka memperingati hari jadi dan sekaligus memeriahkan HUT RI, dikarenakan momentum seperti ini sudah menjadi kewajiban warga negara. Bupati menambahkan, masyarakat yang ada di kota, kecamatan hingga ke desa agar bisa memasang bendera merah putih. Untuk pemerintahan kecamatan dan desa agar bisa mengkoordinir masyarakat di wilayahnya masing-masing, sehingga peringatan HUT tahun ini menjadi lebih bermakna. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Seruyan agar memasang umbul-umbul maupun bendera merah putih di lingkungannya masing-masing, di depan rumahnya masing-masing. Masuk ke kecamatan, Pak ya? Ke kecamatan, semua sampai ke desa. Dari ibu kota kabupaten, terus ke ibu kota kecamatan, sampai ke desa-desa yang ada di Kabupaten Seruyan. Harus memasang bendera merah putih. Diharapkan dengan adanya momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten dan Kemerdekaan, rasa cinta terhadap tanah air menjadi semakin baik dan dapat memupuk rasa persatuan. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta agar investor yang menanamkan modal di daerah ini bisa membangunkan kantor perwakilan di kota Kuala Pembuang. Para investor yang menanamkan modal di Kabupaten Seruyan tidak hanya perusahaan besar swasta kelapa sawit, namun masih banyak industri lain yang ikut berinvestasi di daerah ini. Tentunya setiap investor harus membangunkan kantor perwakilan yang nantinya akan mempermudah berbagai keperluan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, adanya perwakilan kantor merupakan sinergitas antara pemerintah daerah dan para investor, di mana komunikasi akan lebih mudah, terlebih juga dapat menjadi pemicu untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Ketua menambahkan, kantor perwakilan sangat penting dalam mempermudah setiap aktivitas para investor. Bahkan keberadaan kantor perwakilan secara tidak langsung dapat membantu perekonomian masyarakat setempat. Investor yang ada di Kabupaten Seruyan, ya bukan cuma kelapa sawit, ya semua yang menanamkan modal di Kabupaten Seruyan harus ada kantor perwakilannya. Itu karena ini akan mempermudah urusan itu, dalam arti urusan kita kan ini kan sinergitas ya antara pemerintah daerah, para investor, nah itu untuk memudahkan komunikasi seperti itu. Dan di samping itu juga ketika ada kantor perwakilan juga akan, saya yakin juga akan ini mengembangkan atau menumbuhkan ekonomi kerakyatan, itu yang tidak kalah penting itu. Selain itu, pihaknya mengharapkan agar kantor perwakilan dapat dibangunkan di ibu kota Kuala Pembuang, dengan tujuan agar masyarakat setempat bisa merasakan dampak positif dari kantor perwakilan tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Keberadaan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia merupakan langkah nyata untuk memberikan pendampingan dan pengawalan, sehingga kewajiban perusahaan besar swasta khususnya kelapa sawit terhadap masyarakat dapat terrealisasi secara maksimal. Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia bertujuan untuk membantu setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama tandan buah segar para petani sawit dibeli dengan harga yang wajar, sehingga para petani sawit dapat terbantu perekonomiannya dan semangat dalam bekerja. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, terbentuknya Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia dinilai sudah bagus, di mana ada upaya dari pemerintah daerah untuk membantu menangani hak masyarakat, yang tentunya pihak PBS juga diwajibkan menyalurkan hak masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, AKPSI juga harus menangani masalah yang berhubungan langsung dengan lingkungan, dikarenakan perusahaan terkadang membuang limbah sembarangan yang dapat merusak lingkungan, salah satunya kebersihan sungai yang harus dijaga jangan sampai dikotori oleh limbah perusahaan. KPSI ya, saya ucapkan selamat dulu kepada Bupati Seruyan yang telah terpilih menjadi Ketua KPSI nasional ya, Indonesia itu.
kembali lagi ke konteks tadi bahwa yaitu memang kewajiban dari perusahaan, dan ini upaya ini sangat bagus sekali dalam artian ini mempertegas itu ada gerakan dari daerah melalui asosiasi untuk merealisasikan kewajiban perusahaan yang sudah diinstruksikan oleh undang-undang. Ketua menambahkan, pihaknya juga sudah mengajukan raperda kepedulian terhadap lingkungan dan saat ini masih dalam tahap pembahasan. Tentunya pihak perusahaan harus ikut andil menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Tim Liputan Seruyan TV. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Seruyan yang ke-20, Bupati Seruyan Yul Haidir akui banyak pembangunan yang sudah dilaksanakan. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Memasuki usia yang ke-20, Kabupaten Seruyan banyak capaian pembangunan dan prestasi yang telah diraih. Di antaranya memperoleh opini WTP 3 tahun berturut-turut, mendapatkan predikat B pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kemenpan RB, dan sejumlah prestasi lainnya. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pencapaian pembangunan yang sudah sangat baik tersebut agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Terkait dengan berbagai permasalahan yang ada harus segera dievaluasi dan dilakukan perbaikan dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Bupati menambahkan, selama kepemimpinannya sudah banyak prestasi yang diraih dan banyak pembangunan yang terlaksana. Di antaranya infrastruktur jalan dari Kuala Pembuang menuju Simpang Bangkal, meski belum sepenuhnya selesai namun dapat menghemat waktu perjalanan yang ditempuh. Pada bidang kesehatan, hampir sebagian besar masyarakat Seruyan sudah masuk dalam jaminan kesehatan, sehingga jika ada yang mengalami sakit dapat berobat dengan menggunakan program jaminan kesehatan. Hari ulang tahun Seruyan yang ke-20 ini, banyak hal yang sudah kami lakukan. Pertama, pembangunan infrastruktur jalan, ya, dari Kuala Pembuang ke Bangkal, yang dibantu oleh Mendak Provinsi, dan juga dana dari Kabupaten Seruyan juga masuk. Ya, walaupun belum sepenuhnya selesai, tapi 2 jam dari sini ke Sembulu sudah bisa. Ya, ini ya, sudah 2 jam bedanya dulu. Itu. Kemudian di bidang kesehatan, Kabupaten Seruyan sudah haji. Artinya apa? 95% Kabupaten Seruyan ini masyarakatnya sudah masuk dalam keanggotaan BPJS Kesehatan. Selain itu, pada bidang pendidikan, pemerintah daerah telah menganggarkan dana kurang lebih 1,3 miliar. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk belanja baju seragam bagi siswa tidak mampu baik SD maupun SMP. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Seruyan yang ke-20. Diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik dan bisa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Seruyan yang ke-20, banyak sektor pembangunan yang telah dilakukan. Hal tersebut merupakan wujud nyata yang telah dilakukan Bupati Yul Haidir dan Wakil Bupati Iswanti. Wakil Bupati Seruyan Iswanti mengatakan, dalam kepemimpinannya bersama Bupati diharapkan masyarakat semakin sejahtera dan perekonomian bisa berkembang pesat, di mana kepemimpinannya bersama Yul Haidir hanya tersisa 1 tahun lagi dan akan berakhir di tahun 2023 mendatang. Diharapkan dalam peringatan HUT yang ke-20 ini jangan hanya sebagai seremonial, namun bisa membawa dampak positif bagi masyarakat di seluruh wilayah setempat. Wakil Bupati Lamandau. Alhamdulillah ya, hari ini Kabupaten Seruyan berulang tahun ke-20 tahun. Mudah-mudahan di usia yang ke-20 tahun ini segalanya bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, dan di bawah kepemimpinan Pak Yul Haidir dan saya Hajah Iswanti, mudah-mudahan rakyat bisa lebih sejahtera lagi dan tidak terasa kepemimpinan kami tinggal 1 tahun lagi. Mudah-mudahan di sisa kepemimpinan kami ini bisa membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Seruyan khususnya. Wabub menambahkan,
Di sisa kepemimpinannya kurang lebih tinggal 1 tahun 2 bulan lagi, pihaknya akan berupaya mewujudkan Seruyan sejahtera, elok, harmonis, aman dan tentram, di mana berbagai macam upaya akan terus dilakukan agar visi misi tersebut bisa terrealisasi di masa jabatan yang masih tersisa. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.